Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini, saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah metode penelitian bisnis. Perkenalkan, nama saya Benedikta Dwi Juniarti, NIM 2010417107, kelas A1. Pada soal bagian A, berkenaan dengan aktivitas di Instagram. Soal yang pertama, apakah Anda aktif menonton video metode penelitian bisnis di Instagram Bapak? Berapa video yang Anda tonton? Sebutkan dan jelaskan topik atau judul video yang ditonton di IG Bapak. Ya, saya aktif menonton video metode penelitian bisnis di Instagram Bapak, di mana video yang saya tonton ada 5 video. Pada video pertama, topik yang dibicarakan yaitu macam-macam variabel penelitian, di mana ada 5 macam variabel penelitian, yaitu ada variabel independen, dependent, moderator intervening, dan variabel control. Pada video kedua, topik yang dibicarakan mengenai menyusun bab 2, kajian teori, di mana penjelasannya itu cara membuat bab 2 yang baik dan benar, di mana kita boleh mengcopy dari jurnal, website, skripsi orang lain itu boleh. Asalkan kita mencantumkan referensi dengan jelas dan plagiatnya tidak boleh lebih dari yang ditentukan. Pada video ketiga, topik yang dibicarakan yaitu tentang variabel X dan Y. Variabel merupakan segala sesuatu yang harus diamati dan diukur. Variabel dapat disebut perubahan, dan variabel merupakan sebuah objek yang dapat diubah. Pada video keempat, topik yang dibicarakan mengenai variabel dan indikator penelitian. Variabel di dalam proses penelitian adalah sebagai objek penelitian atau fokus penelitian. Pada video kelima, topiknya tentang bagaimana dalam menentukan variabel dalam penelitian. Soal bagian B, soal nomor 2. Apakah Anda memberi komentar terhadap video-video metode penelitian bisnis yang Anda tonton di Instagram Bapak? Berapa jumlah video metode penelitian bisnis yang Anda komen? Dan jelaskan isi dari komentar mengenai video-video metode penelitian bisnis yang Anda tonton. Ya, saya memberi komentar terhadap video metode penelitian yang saya tonton di Instagram Bapak. Ada 5 video metode penelitian bisnis yang saya komen, yang dimana isi dari video yang saya tonton tersebut isinya sebagai berikut. Yang pertama, ada 5 macam variabel penelitian, yang dimana ada variabel independen, dependent, moderator intervening, dan variabel control. Variabel independen dan dependent merupakan variabel utama di bagian penelitian pada umumnya. Variabel independen atau variabel bebas atau variabel X. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab, sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi. Variabel moderator adalah yang mempengaruhi arah atau kekuatan hubungan variabel bebas dan variabel terikat. Contoh variabel moderator itu sarana prasarana. Keempat, variabel intervening adalah sebuah faktor secara teoritis mempengaruhi fenomena sekarang diteliti, akan tetapi tidak dapat dilihat ukuran dan dimanipulasi. Variabel kontrol merupakan variabel yang dikendalikan agar variabel bebas dan terikat tidak dipengaruhi. Isi video selanjutnya, cara membuat bab 2.
yang baik dan benar, di mana kita boleh mengcopy dari jurnal, website, skripsi orang lain itu boleh, asalkan kita mencantumkan referensi dengan jelas dan plagiatnya tidak boleh lebih dari yang ditentukan. Langkah untuk membuat bab 2 yaitu kita membuat outline-nya dahulu. Dan di dalam bab 2 kita harus cari outline-nya dahulu baru memilih teori. Adanya memilih teori harus senada dan seirama dengan yang kita maksud. Selanjutnya substitusikan. Bagian akhir ada tafsiran atau simpulan. Itu perlu karena saat sidang yang ditanya itu pendapat kita, bukan pendapat orang lain. Sehingga harus bisa menyampaikan materi dengan baik. Definisi variabel menurut para ahli yang pertama menurut Sugiono merupakan salah satu bentuk yang dibuat oleh seorang peneliti sehingga menghasilkan sebuah informasi yang dapat ditentukan kesimpulannya. Menurut Edi Suweryanto, merupakan suatu objek yang dimana memiliki nilai penting dalam sebuah riset. Adapun dijelaskan jenis variabel yang pertama itu variabel bebas atau independen, di mana variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. Sedangkan variabel terikat atau dependen, variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel merupakan segala sesuatu yang harus diamati dan diukur. Variabel disebut juga sebagai perubahan, dan variabel adalah sebagai objek yang bisa diubah nilainya. Variabel X adalah variabel bebas independen, variabel Y adalah variabel terikat dependen. Variabel bebas adalah sebagai penyebab, sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau akibat dari pengaruh variabel X. Isi video yang terakhir yaitu angket penelitian atau kuesioner adalah pedoman wawancara tertutup atau terstruktur. Variabel merupakan konsep yang mempunyai nilai bermacam-macam variabel. Variabel di dalam proses penelitian adalah sebagai objek penelitian atau fokus penelitiannya. Dalam penelitian kualitatif disebut objek penelitian, tapi di dalam penelitian kualitatif variabel itu sebagai fokus penelitian. Adapun fungsi indikator itu yang pertama, batas atau penanda terjadinya perubahan dan bersifat tetap. Yang kedua, pedoman untuk menyusun alat ukur. Yang ketiga, pedoman dalam memberikan penilaian. Soal C, manfaat apa yang dapat Anda peroleh dari menonton video-video metode penelitian bisnis di Instagram Bapak? Dan berikan komentar terhadap semua video metode penelitian bisnis yang Anda tonton. Manfaat dari menonton video metode penelitian bisnis di Instagram Bapak adalah saya dapat mengetahui 5 jenis variabel beserta contohnya. Pada video kedua, di mana dari menonton video tersebut dapat mengetahui cara menyusun bab 2 yang baik dan benar, mengetahui terdapatnya larangan dalam penulisan langkah-langkahnya, dan cara memilih teori yang baik dan benar. Di video ketiga, saya dapat mengetahui variabel X dan Y, variabel bebas dan terikat, sehingga dalam metode penelitian saya sudah ada pengetahuan dari penjelasan dan contoh video tersebut. Manfaat dari menonton video selanjutnya yaitu saya dapat mengetahui macam-macam variabel dan mengetahui sebagai apa variabel di proses penelitian. Dan pada video kelima, dari menonton video itu di mana saya menjadi tahu tentang beberapa definisi variabel oleh beberapa ahli, sehingga lumayan memahami sedikit tentang jenis variabel beserta dengan contohnya. Dan dengan video ini membuat pengetahuan saya bertambah mengenai variabel. Soal bagian B berkenaan dengan teori. Soal yang pertama, jelaskan bagaimana cara menentukan judul dan bagaimana cara merumuskan judul yang baik.
Cara menentukan dan merumuskan judul yaitu: yang pertama, judul harus menarik minat peneliti. Kenapa? Karena judul yang menarik minat peneliti dapat memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Yang kedua, calon peneliti mampu melaksanakannya. Kenapa? Karena judul yang mudah untuk dilaksanakan oleh peneliti dapat memperlancar proses penelitian, sehingga proses penelitian tidak ada hambatan dan permasalahan yang ada dapat diminimalisir. Yang ketiga, cara jangan sama persis dengan judul penelitian yang telah ada. Jika melakukan pengembangan penelitian, sebaiknya memakai judul yang lebih spesifik. Yang keempat, hendaknya pada saat menentukan judul penelitian memungkinkan tersedianya data yang lengkap yang bisa mempermudah peneliti. Soal nomor 2. Apa yang dimaksud dengan latar belakang penelitian? Mengapa latar belakang penelitian penting dalam suatu penelitian? Latar belakang penelitian adalah bagian pertama dan sangat penting dalam menyusun tulisan ilmiah, baik dalam bentuk paper atau tesis. Latar belakang penelitian ini penting karena menjelaskan secara lengkap topik penelitian, masalah penelitian yang kita pilih, dan mengapa melakukan penelitian pada topik dan masalah tersebut. Soal nomor 3. Jelaskan bagaimana cara merumuskan masalah dan beserta contohnya. Cara merumuskan masalah. Yang pertama, buat secara spesifik. Cara membuat rumusan masalah yang paling utama adalah membuat rumusan secara spesifik. Dalam menulis rumusan masalah tidak perlu dijabarkan secara panjang lebar, sebab justru akan menghilangkan inti yang ingin disampaikan. Selain itu, rumusan masalah bentuknya sebuah pertanyaan, jadi cukup ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, menentukan metode penelitian yang sesuai. Cara membuat rumusan masalah yang selanjutnya adalah dengan menentukan metode penelitian yang sesuai. Tujuannya atau tentu saja Anda harus menentukan terlebih dahulu metode penelitian yang sekiranya tepat dengan tema yang Anda angkat. Membicarakan tentang metode penelitian, Anda bisa memutuskan untuk menggunakan metode penelitian kualitatif atau kuantitatif. Yang ketiga, mencari wawasan teori-teori yang mendukung metode penelitian yang dipilih. Cara membuat rumusan masalah yang selanjutnya adalah dengan mencari wawasan teori-teori yang mendukung metode penelitian yang dipilih. Menentukan metode penelitian hal yang tidak kalah penting. Jangan sampai salah menempatkan urutan menimbulkan salah tindakan. Kesalahan dalam bertindak akan mempengaruhi pada proses penyelesaian penelitian. Kelebihan menentukan metode penelitian ini membantu peneliti menentukan konsep yang pas dan cocok digunakan. Yang keempat, kreatif melihat fenomena di sekeliling. Cara membuat rumusan masalah yang selanjutnya adalah dengan kreatif melihat fenomena di sekeliling kita. Poin ini sebenarnya sederhana, tetapi sulit dalam praktiknya. Kecuali bagi Anda yang terbiasa berpikir, mungkin tidak begitu kesulitan. Yang kelima, gunakan 5W plus 1H. Contohnya seperti apa yang mempengaruhi pembelian pada suatu tokoh tersebut, atau bagaimana cara kualitas dalam mempengaruhi pada pembelian tokoh, kenapa, dan lain sebagainya contohnya. Soal nomor 4, jelaskan teori tentang tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian adalah tujuan keseluruhan dari dilakukannya penelitian.
Tujuan penelitian ini bisa menambah pengetahuan di era atau topik tersebut untuk menunjukkan kesenjangan yang ada dalam ilmu tersebut, untuk merancang dan menguji solusi dari masalah yang ada. Sedangkan manfaat penelitian adalah manfaat peneliti merupakan serangkaian atau kumpulan kegunaan hasil penelitian, baik bagi kepentingan untuk pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan yang dianggap penting untuk dilakukan. Tujuan utama dari dibuatnya manfaat penelitian ini adalah untuk menginformasikan tindakan. Selain itu, manfaat penelitian juga dibuat untuk membuktikan landasan teori yang sudah disusun di dalam karya tulis ilmiah, sehingga manfaat penelitian tersebut dapat berkontribusi dalam mengembangkan pengetahuan di suatu bidang atau studi tertentu. Baik, mungkin sekian jawaban ujian tengah semester mata kuliah metode penelitian bisnis yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.